2006. Iya. Sampai sekarang 2020. Mau nanya nih, omsetnya berapa sih? Sekarang kalau omset sekarang tuh kurang lebihnya tuh ya di angka 100 lah. 100 Sebulan. Iya. Sebulan. Nah, alhamdulillah setelah tadi kita mereview lihat jenis-jenis ikan hias, sekarang kita akan ngobrol-ngobrol kepada owner daripada Bintara Centerfish yang ada di Bekasi Barat ya Bang ya. Iya. Alhamdulillah nih saya dikasih kaos, Masya Allah, Bintara Centerfish. Alhamdulillah, makasih banyak nih Bang Tup. Nah, sebelum kita nanya-nanya bagaimana karir segala macamnya, omset segala macam, kita akan kenalan dulu dengan Bang Kurtubi atau yang biasa dipanggil dengan Bang Tup. Beliau ini adalah lulusan pesantren Dar El Kolam. Beliau adalah santri juga nih, Masya Allah, santri trainer. Masya Allah. Alhamdulillah nih bisa ketemu Pak Ustadz. Alhamdulillah. Beliau ini adalah beliau santri. Setelah lulus dari santri, beliau langsung terjun di dunia bisnis, yaitu bisnis ikan hias ini. Dan langsung aja kita tanya bagaimana awal mula karir beliau sehingga saat ini beliau, Masya Allah, kalau saya bilang beliau sukses karena kalau tadi saya hitung-hitung asetnya udah miliaran bro. Masya Allah. Ya langsung aja kita tanya kepada Bang Untuk. Gimana Bang Untuk? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Iya. Udah lama juga kita nggak ketemu nih. Tak bersua udah lama nih. Nggak bersua, Masya Allah. Ada 14 tahun ya? Ada 14 tahun baru kali ini ketemu nih. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah Bang Untuk, sebelum saya nanya lebih jauh, kenapa nih kok Bang Untuk ngambil di bisnis ikan hias? Awalnya kenapa tuh? Awalnya ya satu, memang yang saya rasakan karena saya nggak kuliah lagi kan, nyari kerjaan susah, makanya ya saya pilih terjun di usaha sendiri ikan hias gitu. Karena ya memang awal mulanya kan udah ada abang saya tuh yang main ikan hias. Saya lihat beliau bisa sukses dari usaha ikan hias, nggak ada salahnya kalau saya ikutin. Oh gitu. Iya. Oh jadi ini sebenarnya bisnis ikan yang Bang Untuk jalanin ini bukan warisan ya Bang ya? Bukan. Oh jadi sudah ada role modelnya, Iya. jadi abang ngikutin. Ngikutin abang. Ngikutin abang ya. Iya. Jadi daripada gua pusing nyari bisnis apa Betul. yang nggak jelas, mendingan yang udah ada Yang kita udah, contoh. yang udah ada di depan mata. Oh, iya. Masya Allah. Abang sendiri ya? Abang sendiri, abang Masya kandung. Allah. Iya. Jadi mulai bisnis ini dari tahun berapa nih Bang? Mulai bisnis dari tahun 2006. 2006. Iya. Oh berarti pas abang lulus tuh ya? Iya. Lulus di Dar El Kolam. Dar El Kolam. Iya. Nah Bang Kurtubi ini beliau adalah lulusan Dar El Kolam angkatan 31. Iya, Nah, betul. beliau nih senior saya. Ini dia senior saya. Beliau adalah junior saya di Dar El Kolam dan alhamdulillah Masya Allah sukses. Nah Bang Kurtubi, berarti dari tahun 2006 sampai sekarang 2020 2020. udah 14 tahun. 14 tahun kurang lebih. Iya. Masya Allah. Nah itu awal mulanya bisnis ikan ini, kira-kira pemirsa pasti pengen tahu nih, berapa sih duit yang kita butuhin untuk membuat bisnis ikan hias ini awalnya lah gitu, kira-kira dulu Bang Untuk berapa tuh awalnya? Awal mula saya bisnis ikan itu saya punya modal tuh di angka 10 jutaan. 10 juta? Iya. Oke. Saya beli akuariumnya, tempatnya pun itu masih ngontrak waktu itu. Oh masih kontrak? Masih ngontrak. Masya Allah. Tapi alhamdulillah sekarang udah tempat sendiri. Masya Allah. Iya. Ini jadi tadi kita review ya, lihat-lihat ikan, ada alligator, ada interfish, ada yang lain-lainnya. Itu lahannya itu punya lahan beliau sekarang. Dulu beliau ngontrak katanya, tapi sekarang Masya Allah udah punya beliau semua ini. Beliau ngebangun ini. Masya Allah. Nah Bang Untuk, dari 10 juta itu nih dari tahun 2006 Iya. sampai sekarang 2020.
Mau nanya nih, omsetnya berapa sih? Sekarang kalau omset sekarang tuh kurang lebihnya tuh ya di angka 100 lah 100 sebulan. Iya, sebulan. Ikan hias, bisnis ikan hias, omset beliau sebulan 100 jutaan. Ya, kurang lebih lah segitu. Kurang lebih. Iya. Kalau mau nanya net profitnya boleh nggak? Boleh. Boleh ya. Iya. Jadi biar pemirsa biar semangat juga gitu. Iya. Mungkin pemirsa masih ada yang bingung pengen usaha tapi pengen usaha apa, takut gagal segala macamnya. Nih berapa nih omset per bulan sekarang? Omset sebulan ya, Omset apa namanya profit net profit. netnya tuh ya di angka 25 lah, 25 sampai 30. Wah. Kurang lebihnya 25 sampai 30 juta Iya. dagang ikan. Masya Allah. Alhamdulillah. Berkah, Ya. berkah. Masya Allah. Lihat tuh, penghasilan 30 juta, pakaiannya mau kayak begini. Beda sama kita ya, rapi, gajinya cuma 7 juta, 5 juta. Malu kadang kita ya. Oke, kita kadang nggak boleh ngina orang segala macam dari pakaiannya segala macam. Belum tentu yang pakaiannya sederhana lebih kecil penghasilannya. Beliau Masya Allah. Profitnya itu sampai 20 juta. Iya, kurang Nah, lebih gitu. Nah itu untuk ikannya sendiri, ini ada berapa jenis ikan nih? Ikan hias. Kalau yang saya punya itu kurang lebih ada 20 jenis, bisa lebih. Kalau untuk saat ini ya kurang lebih 20 jenis. 20 jenis Iya, ikan. kurang lebih. Iya. Kalau total jenis ikan tuh ratusan. ada ratusan. Ada ratusan. Tapi yang saya punya saat ini kurang lebihnya 20 lah, 20 ke atas ya. Tapi kalau total ikannya itu ada berapa ya? Total ikan semua jumlahnya Iya. bisa puluhan ribu. Puluhan ribu. Iya. Masya Allah. Puluhan ribu bro. Puluhan ribu sampai ratusan ribu bisa jadi. Sampai ratusan Iya, ribu ya? ratusan ribu. Emang tadi saya lihat tuh banyak yang kecil-kecilnya. Iya. Terus juga belum yang besar-besarnya, ada alligators juga. Iya. Jadi nih di Bintara Center Fish ini beliau udah terkenal lah. Kalau kalian main ke Bekasi Barat, pusat-pusat ikan hias, silakan kalian main di Bintara Center Fish. Atau kalian tanya Bintara Center Fish di mana sih? Nah, pasti orang udah pada Iya. tahu semua deh ya. Betul. Insya Allah udah tahu. Insya Allah, Masya Allah. Beliau ownernya nih. Nah, sekarang Bang, untuk tadi kan itu dari 2006 sampai 2020 ini ya. Iya. Itu kan pasti nggak mungkin lah ya kita bisnis itu mulus-mulus aja. Betul, betul. Nah, kira-kira Bang tuh bisa cerita nggak nih pahitnya untuk di dunia ikan hias ini? Ya yang saya rasain sih kalau di dunia ikan itu ya pahitnya ya mungkin ya namanya barang hidup gitu. Resikonya udah pasti mati. Iya. Oh. Paling kalau buat nggak lakunya sih nggak ada gitu. Kalau buat nggak ada. Pasti laku ya? Pasti laku. Yang pasti asal hidup aja ikan. Udah pasti bakal jadi rupiah. Oh gitu. Iya. Nah ini juga benar juga nih kata Bang tuh bilang nih, kalau buat kalian semua, walaupun bukan di dunia ikan ya, artinya ketika kalian ingin bisnis, ingin jual produk kalian apapun, ketika kalian ingin menjadi pengusaha, jangan pernah takut, jangan pernah terkonsep di dalam pikiran kita laku nggak ya? Betul. Bener dong ya? Betul. Pasti laku ya? Pasti laku. Oh. Yang pasti hidup aja. Oh. Kalau udah hidup ikan sehat, gede, udah pasti jadi duit. Udah pasti jadi Udah duit, pasti. ya? Itu. Dengerin. Udah pasti. Yang penting inti utamanya bisa ngidupin ikan aja. Bisa ngidupin ikan. Iya. Masya Allah. Nah, Bang tuh sekarang nih dibantukan berapa orang? Kalau untuk saat ini sih satu orang lah. Satu orang cukup Iya, ya? cukup. Karena Bang Tup sendiri turun tangan soalnya. Iya, betul. Karena Bang Tup turun tangan. Ya paling kalau keteter dikit ya freelance lah. Oh, ada yang freelance juga ya? Iya. Dia udah bisa ngidupin orang. Artinya Allah yang ngidupin, tapi wasilahnya dari beliau hidupnya bermanfaat buat Alhamdulillah. orang-orang ini. Masya Allah. Itu paling kesulitannya hanya itu aja ya? Iya. Hanya kalau mati atau sakit, Iya. risikonya itu Udah aja ya? resikonya itu aja. Berarti kecil juga ya risiko? Resiko nggak lakunya tuh nggak ada. Nggak ada ya? Kalau resiko nggak laku tuh nggak ada. Malah makin gede dia, makin mahal yang ada. Bukannya makin murah. Yang pasti ikan itu hidup aja. Hidup aja ya? Iya. Kalau
laku, udah pasti laku. Tapi memang ada yang lakunya agak lambat. Oh. Tapi ya nggak jadi permasalahan itu. Selagi dia masih hidup, sehat, lambat laun pasti laku. Pasti laku ya. Pasti laku. Gitu. Nah, kalau misalnya nih ya, mungkin teman-teman di sini ada yang pekerja tapi pengen punya bisnis gitu. Iya. Pengen punya bisnis sampingan segala macamnya. Nah, kira-kira bisa nggak nih buat Bisa. orang yang apa namanya yang kerja atau yang sibuk segala macam tapi pengen usaha bisnis ikan hias bisa? Bisa itu. Emang yang namanya ikan hias itu butuh ketekunan juga. Tapi biar kata orang itu sambil bekerja, kalau emang dia ada kemauan, udah pasti ada jalan. Pasti ada jalan ya. Ini kalau ngerawat ikan kayak begini, full seharian kita harus rawat atau bisa kita? Enggak ya? Paling pagi kan kita empanin, pagi setelah kita empanin, kita kuras, ganti airnya. Udah selesai kuras, ganti air ya udah selesai deh. Paling sore kita empanin lagi. Jadi makannya sehari 2 kali. Oh, sehari 2 kali. Pagi sore. Oh, berarti buat kalian yang masih kerja juga sebenarnya masih bisa. Masih bisa. Jadi sebelum berangkat kerja empanin, Iya. pulang kerja masih empan. Simpan atau enggak ntar pulang kerja baru ngempanin, nggak jadi masalah. Nah, balik lagi Bang tuh dari 10 juta awal itu tuh ya. Ya. Itu berapa akuarium Pak awal? Itu awal saya 10 juta itu cuman punya 40 akuarium. 40 akuarium. Itu di dalam rumah berarti? Di dalam rumah. Saya nyewa ngontrak satu kontrakan. Satu kontrak. Dulu ngontrak ya? Ngontrak. Susah bener ya? Alhamdulillah. Sekarang udah Alhamdulillah punya sendiri, iya. Masya Allah. Jadi beliau 2006 itu beliau ngontrak karena Jadi memang beliau- nggak punya lahan. nggak punya lahan ya? Iya. Beliau lulus dari pesantren, beliau nggak kuliah. Ya, Beliau langsung terjun ke dunia bisnis sekitar 2 bulan dari pasca lulus ya. pas berarti ya? lulusan langsung. Belajar sama kakak, Abang, gitu iya. ya, sama abang yang sudah terjun terlebih dahulu. Betul. Lalu bertani. Nah ini pesan juga nih, emang penting ya. Saya juga pelaku bisnis juga. Saya juga ada showroom motor juga. Iya. Jadi sebenarnya sama. Kita di dalam berbisnis itu kita penting punya mentor. Betul. Bener ya emang Betul. ya? Penting kita harus punya mentor. Kenapa? Karena kita itu butuh yang namanya bimbingan. Di saat, oh kok nih ikan kayak kalau misalnya di ikan ya, kok ikan lemes mulu ya, Iya. kok nih ikan ini mulu ya, kok nggak kuat ya, kok padahal udah dikasih makan, tapi Betul. kok ininya bisa sakit, bisa mati, kenapa ya? Nah disitulah pentingnya mentor. Iya. Sama di saya juga seperti itu Bang. Betul. Di motor kalau nggak punya mentor, oh, bahaya. Iya. Kita nggak ketahuan tuh nanti motornya bodong nggak, motornya sehat apa enggak, Betul. segala macam. Jadi yang paling penting adalah kalian punya mentor.